Oke Mas, ini saya ada sebuah ganjalan nih Mas ya. Ya. Saya pernah menyimak salah satu video Ustadz Firanda terkait adanya bid'ah hasanah. Kata beliau, bid'ah hasanah yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i itu dalam hal sarana. Contohnya kayak bangun pondok pesantren. Jadi bukan amaliyah gitu. Itu bagaimana itu? Siap, siap. Iya, ya. Oke, saya simpulkan dulu ya. Pertanyaan dari Ustadz ini, katanya Ustadz Firanda itu bid'ah itu memang betul dibagi dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Namun yang bid'ah hasanah itu hanya terbatas di sarana saja gitu, seperti membangun pondok dan sejenisnya gitu. Monggo host, atau kita bagi yang lain dulu host untuk menjawab host. Ya biarkan yang lain dulu. Monggo Kang Rifan yang sudah di atas. Dengan mau ya mungkin sedikit ada suaranya enggak saya? Ada tapi agak pelan. Ya mungkin ada yang mungkin saya jawab, berarti secara tidak langsung yang katanya Ustadz Firanda itu secara tidak langsung mentaksis perkataan Imam Syafi'i, mentaksis kebenaran ataupun ketidakbenarannya itu urusan belakang. Benar dan tidaknya itu bisa nanti sama-sama kita diskusikan di sini. Cuma sebelum kita atau saya sendiri melanjut, ada enggak perkataan Imam Syafi'i yang mendukung pernyataannya Ustadz Firanda itu sebagai taksis pada bid'ah yang sarana, bid'ah hasanah yang dimaksudkan tadi dalam sarana? Ada nggak perkataan beliau yang mengarah ke sana? Setahu saya, perkataan Imam Syafi'i ini secara umum, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, udah secara umum, tidak ada pentaksisan di situ. Coba biar lebih lengkap, Bang Man Ahdatha bisa disampaikan. Apa ada perkataan Imam Syafi'i yang memperkuat pernyataannya Ustadz Firanda itu? Mungkin itu Bang Surya ya. Oke, Yang lain siap, dulu. siap. Untuk itu saya masih kurang tahu itu Ustadz. Ya, mungkin rakyat pribumi mau nambahin 2 menit. Ya, kalau terkait bid'ah yang dipahami oleh Ustadz Firanda itu sebenarnya kan sudah sering ya kita bahas. Mungkin gini saja, terkait pembagian bid'ah menjadi bid'ah duniawi kemudian jadi bid'ah ukhrawi itu kan juga bid'ah pada hakikatnya. Dibagi yang demikian itu sama halnya kalau mereka menganggap bid'ah menjadi pembagian menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu adalah bid'ah, maka pembagian bid'ah menjadi duniawiyah dan ukhrawiyah pun itu juga bid'ah gitu. Jadi mana landasannya? Sedangkan pembagian bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah itu punya landasan kita, diantaranya man sanna sunnatan hasanatan dan juga kebalikannya man sanna sunnatan sayyi'atan. Lah dari situ saja sebenarnya sudah kelihatan akan cuma kan dengan bahasa yang berbeda. Di situ sudah tampak akan pembagian bid'ah menjadi dua, ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah gitu. Cuma ya mungkin kita butuh perlu dalil dari mereka yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu ya dibagi dua, tapi ukhrawi dan duniawi gitu saja mungkin. Siap, siap. Jadi ada 2 orang ustadz sudah memberi jawaban. Mungkin kalau mau disingkat biar host yang selesaikan host. Ya saya beri dulu ya. Mukadimah lah begini. Contoh-contoh bid'ah hasanah itu yang ada di kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu. Coba kita runut. Satu, ketika Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadihi,
sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jelas itu bukan sarana tetapi bentuk ibadah. Kemudian bagaimana para sahabat itu mengatakan bahwa termasuk bid'ah itu adalah sholat duha. Ya, itu bid'ah tapi hasanah. Kemudian bagaimana Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa menghatamkan di kuburan, menghatamkan Al-Quran di kuburan itu adalah perbuatan baik. Jika dilakukan itu adalah perbuatan baik. Beliau menegaskan ini adalah perbuatan baik karena memang dalam riwayat memang belum pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi itu adalah perkara yang baik. Nah, kemudian termasuk dicontohkan lagi di dalam kitab Fatawa An-Nawawi, Imam Nawawi ketika mengomentari salaman setelah sholat, adat salaman setelah sholat, itu beliau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah hasanah atau nanti minimal bid'ah mubahah. Nah, dari sekian contoh itu, masa kita mau mengatakan itu masalah mursalah? Itu lo ibadah asli itu. Dan ulama mengatakan itu adalah bid'ah hasanah. Contoh-contohnya adalah asli ibadah, bukan sarana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa yang tadi sudah disampaikan di awal, kalau memang mau mentahsis perkataan Imam Syafi'i yang masih umum, itu apa korenah tahsisnya? Karena Imam Syafi'i itu hanya mengatakan bahwa setiap perkara ya fi'luma yuwafiku kitaban au sunatan au ijma'an bahwa bid'ah hasanah. Terus wama yukhalifu kitaban au sunatan atau kuluma yukhalifu kitaban au sunatan au ijma'an bahwa bid'ah matmumah. Imam Syafi'i itu mengumumkan di situ, pokoknya setiap perkara yang di situ mencocoki ya muhdas, setiap perkara yang muhdas yang mencocoki kitab sunnah ijma ya hasanah, yang menyelisihi kitab sunnah ijma ya dolalah. Jadi Imam Syafi'i tidak mentahsis apakah ini masalah mursalah, apakah ini ibadah, apakah ini apa, tidak ada tahsis di situ. Itu yang bisa kita uraikan, Nah, kemudian kalau memang itu masalah mursalah, ya tadi kita minta ini apa korenahnya bahwa Imam Syafi'i itu yang dimaksud adalah masalah mursalah, hanya sarana-sarana. Sedangkan contoh-contoh yang diuraikan oleh para ulama itu banyak sekali, tidak hanya sarana tapi umum, bisa sarana, bisa ibadah, dan bisa yang lainnya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tidak membicarakan masalah ibadah. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah di situ mencontohkan seperti pasar malam, apa itu termasuk bid'ah dolalah. Terus kemudian termasuk bid'ah dolalah itu adalah pemahaman Khawarij dan lain sebagainya. Jadi begitu ya, artinya kalau memang itu masalah mursalah yang dimaksud itu ya harus ada dalil yang mengarah kepada kesana, yang kesana. Dan kami belum menemukan korinah itu. Oke, jadi begini ya Kang Manahdasa ya. Dari pernyataan sampean itu kami simpulkan bahwa Firanda menyatakan seperti itu malah tidak ada landasan. Justru yang kami berikan jawaban dari ketiga mujawab ini semua berdasarkan kitab. Satu tadi sudah disebut nama kitabnya yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling cetor sekali yang dibawa di Sarah Arba'in Nawawi yaitu ada Majalisus Saniyah. Nanti suruh Firanda cek di sana. Rasanya Firanda juga pernah membaca kitab itu rasanya ya. Namun sekali lagi saya simpulkan apa yang Anda pertanyakan di sini itu adalah membuktikan bahwa ustadz-ustadz mereka itu terlalu serampangan dalam menyimpulkan sebuah masalah begitu ya. Gitu ya Kang Rifan. Terlalu serampangan ya. Gitu ya. Ya Mas. Saya izin turun mau istirahat. Ya siap. Monggo Kang Manahdasa gimana Kang Manahdasa? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini udah dapat penjelasan ya. Nanti saya coba cross check lagi, belajar lagi Ustadz. Masya Allah. Coba Gak mau begini. gak mau disanggah. Kalau saya sanggah gimana? Saya bantuin untuk menyanggah.
Nggak apa-apa, nggak apa. Bantuin aja biar rame. Ini kan saya sering dengar ini antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu yang buat andalan kan begitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Terus gitu digaung-gaungkan. Lanjutkan sanggahannya biar Monggo, cetar. monggo. Iya itu landasan dari Ya, saya itu jarang dengar bid'ah. itu. Yang landasan itu landasan tentang perkara duniawi, katanya nggak apa-apa kalau masalah duniawi karena ada dalilnya, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu katanya. Oke, ini mungkin Kang Rizky, Kang Santri saya Inovasi. mau menanggapi sanggahan tuh. Monggo. Sanggahan dari Mas Muhibbi. Waalaikumsalam. Biar. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Berarti tidak cocok dengan apa yang dibela tadi. Yang dibela tentang benda, lah ini Mas Muhibbi tentang dunia. Itu gimana coba? Tadi Ustadz siapa tadi Ki? Yang dari keter penjelasan dari gurunya Ustadz Firanda tentang benda, kan begitu? Tentang fasilitas. Lah Mas Muhibin kita sanggah itu tentang pemetakan. Lah ini Mas Muhibin tentang dunia loh. Gimana? Apakah nanti dunia itu bukan benda atau benda itu adalah sama dengan dunia? Itu gimana Mas Muhibin? Kalau saya sih kalau memang sudah dinyatakan nggak cocok, itu yang saya harapkan jawaban itu. Oke, gimana Saya ada ke sanggahan Ustadz nih, Fiamrina? Mas. Monggo disanggah Kang Fiamrina. Oke, saya ada sanggahan. Monggo. Ini kata Pak Hos ini kan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Lah itu kan yang mengatakan sahabat, Mas. Sahabat sendiri kan sudah disetujui oleh Nabi. Itu bagaimana itu? Sahabat Umar, Oke. nikmatil bid'ah hadihi, sahabat Umar itu ya. Ya. Gini Pak. Bahwa yang diridhoi oleh Nabi itu tidak hanya sahabat. Artinya banyak sekali dalil-dalil yang kita ini disuruh bersandar kepada sesuatu itu, yang dimana indikasinya bahwa sesuatu itu diridhoi. Begini, kan hadisnya itu kan begini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, kan begitu toh. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Ya. Bahwa kata sunnah ini sebenarnya masih umum. Sunnah ini kalau apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah qauli, fi'li atau takriri, yaitu ucapan, penetapan ataupun pekerjaan. Nah, itu menjadi sunnah. Tetapi kalau dalam bahasa fikih, sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pokoknya segala sesuatu yang di situ berpahala, di situ dikatakan sunnah. Sesuatu yang di situ ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, nah itu dikatakan sunnah. Tidak spesifik apakah itu dari ucapan Nabi, ataupun dari pekerjaan Nabi, ataupun dari ketetapan Nabi. Itu kalau kita melihat redaksi-redaksi atau bahasa-bahasa sunnah yang ada. Nah, kemudian yang kedua, yang menyatakan bahwa hadis atau asar Ibnu Umar atau Sayyidina Umar nikmatil bid'ah hadihi, yang itu menjadi dalil landasan bid'ah hasanah, itu tidak satu dua ulama, Pak. Itu banyak sekali loh ulama yang mengatakan bahwa riwayat itu adalah salah satu dalil bid'ah hasanah. Itu tidak orang-orang NU yang mengatakan, itu ulama-ulama terdahulu. Nah, termasuk contohnya, termasuk adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika menjelaskan terkait al-bid'atu al-hasanah ya marwahu aimatul huda mimma yuwafiqu kitab wa sunnah min haitsu isaril anfa wal aslah. Contoh kajama'il Quran fil mushaf wa jam'in nasi li sholati tarawihi. Ini contoh-contoh bid'ah hasanah. Ya, wal adzan al awal, ini contoh bid'ah hasanah yaumal jum'ah. Wa ka ihdasir ribat wal madrasah, termasuk membuat
pondok-pondok dan madrasah. Terus kemudian wakuli ihsanin, dan setiap kebagusan-kebagusan lam yuhad fil ahdin nabawi, setiap kebagusan-kebagusan yang belum pernah terjadi di zamannya Nabi. Ini di dalam kitab Tahdhib Asma wal Lughah Imam Nawawi Ad-Dimishqi. Nah, kemudian termasuk ulama yang lain. Contoh adalah Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar itu di dalam kitab Nihayah fi Gharib al-Hadis wal Athar mengatakan, amma qaulu Umar nikmatil bid'atu fi lisanil Arab ihtira'u ma lam yakun wabtida'u famakana min dalika fiddin khilafan li sunnah allati madu 'alaiha al-amal fatil bid'atun la khairu fiha wa wajibun damuha wa nahyu anha wal amru bi biha wal hijranu mubtadiha idza tabayyana lahu su'u madhabi wa makana min bid'atin la tukhalifu aslas syariati wa sunnati fatil kalimatil bid'ah. Nah, ini Imam Abdul Bar mengatakan bahwa berangkat dari ucapan Sayyidina Umar nikmatul bid'ah ini memberi pengertian bahwasanya setiap sesuatu yang tidak berlandaskan dalil-dalil maka di situ ya harus ditinggalkan. Tetapi wa makana min bid'atin, tetapi setiap sesuatu yang di situ perbuatan bid'ah yang la tukhalifu asal syariah, yang tidak menyelisihi asli syariah wa sunnah, yaitu nikmatil bid'ah, yaitu adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, ketika menjelaskan terkait bid'ah hasanah dolalah, Ibnu Abdul Bar yang menggunakan riwayatnya Sayyidina Umar. Dan kemudian nanti ulama-ulama yang lain sama, banyak sekali nanti ulama-ulama yang lain seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa termasuk Imam As-Sun'ani dari Hambaliyah, sama Imam As-Sun'ani dari Hambaliyah itu juga mengatakan begitu, bahwa bid'ah hasanah itu nanti itu bid'ah yang di situ memang berlandaskan agama, berlandaskan dalil. Bahkan di dalam kitab beliaunya, di dalam kitab Subul Salam, Imam As-Sun'ani itu menjelaskan bahwa kullu bid'atin dolalatun itu amrus, bahwa kullu di situ itu bermakna ba'dun, tidak bermakna sumul, tidak bermakna kuliah, tapi bermakna ba'dun. Itu dari Hambaliyah sendiri itu mengatakan begitu. Nah, sekarang itu yang terjadi itu malah ulama-ulama Saudi ini beda dengan ulama-ulama terdahulu, bahkan beda dengan ulama-ulama Hambaliyah sendiri. Mereka itu tidak sama dengan ulama-ulama Hambaliyah terdahulu dalam hal menjelaskan bid'ah. Termasuk Utsaimin contohnya. Utsaimin itu dalam kitab di situ mengatakan bahwa tidak dibenarkan membagi bid'ah itu menjadi 2, 3, bahkan sampai 5. La yasihu abadan, tidak boleh kayak begitu. Padahal ulama-ulama Hambaliyah terdahulu itu jelas mengatakan bid'ah itu nau'ani, dolalah wal hasanah. Nah, itu terus ikut siapa itu? Itu Utsaimin itu. Jadi itu begitu ya, artinya bahwa asarnya Sayyidina Umar itu yang mengatakan itu menjadi landasan dalil bid'ah hasanah itu bukan kita Pak yang ngomong, tapi ulama-ulama terdahulu, termasuk Imam Ibnu Abdil Bar, kemudian Imam Nawawi dan lain sebagainya. Ya, berarti yang beristidlal dengan ucapan Sahabat Timur itu bukan dari kita langsung, tapi para ulama-ulama besar yang sudah menyampaikan, dan kami hanya membaca dari kitab-kitab mereka gitu ya. Nggih. Oke, gimana Kang Man ambilnya? Dari Imam Nawawi. Dari Imam Nawawi. Asma wal Lughot. At-Tahdhibul Asma wal Lughot. Ya. Kalau yang dari Ibnu Abdil Bar tadi dari Ibnu Abdil Bar itu di dalam kitab An-Nihayah fil Gharib al-Hadis wal Athar. fil Gharib. Kalau yang tadi kan dari Ustadz Man Ahdat. Oh, bukan. Kalau dari Ibnu Abdil Bar itu di dalam kitab Al-Istidkar. Dalam kitabnya beliau Al-Istidkar. Yang Saya pengen tanya ini, Ustadz. Cek.
Saya pengen Lanjut. tanya ke yang tadi menyebutkan Hmm. menukil perkataannya Ustadz Firanda yang katanya hasanah itu pada sarana saja. Kalau diartikan bid'ah hasanah itu hanya pada sarana, ada satu kejadian atau satu permasalahan yang saya pengen tahu, ini kategorinya sarana atau bukan. Zakhrofatu al-masajid, menghias-hiasi masjid. Mungkin zaman sekarang itu membuat tulisan-tulisan ya Ustadz ya. Itu Ya. Iya. Ada apa ini kok terputus suaranya? Terus terceda ya? masjid dengan kaligrafi ataupun semacamnya, itu termasuk sarana atau bukan? Monggo dijawab. Mungkin Tadi soal keindahan itu. tapi iya Sarana keindahan. menulis Sarana, nggih. rapi bukan Iya, menghias-hiasi masjid, entah dengan apalah, intinya zakhrafatul masajid. itu kalau tergolong- dilihat di tergolong dalam sarana atau Syarafatul bukan? Muin. Syarafatul Muin itu ada soal menulis kaligrafi berbentuk di dalam ayat Al-Qur'annya dari Al-Qur'an. Itu ada di dalam Syarafatul Muin. Itu jatuhnya Iya, makruh ya. maksudnya gini lah. Iya, saya pengen tanya sama Bang Man Ahdatha yang telah menukil perkataannya Firanda, katanya bid'ah hasanah yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah hanya sarana seperti tadi dicontohkan bangunan-bangunan pesantren atau lain sebagainya. Kalau zakhrafatul masajid, menghias-hias masjid, ini tergolong sarana atau bukan? Ya sama sarana. Sarana mas, sarana keindahan mungkin. Sarana keindahan. Lalu hukumnya baik atau makruh? Sedikit ya tadi meneruskan sedikit bicara. Kalau aku pernah lihat, kalau tidak salah saya pernah lihat dalam kitab I'anah Syarafatul Muin tentang menjelaskan menulis ayat Al-Quran di dalam berbentuk kaligrafi yang ditulis dinding di dinding itu yang makruhnya kalau kita melewati itu. Kalau nyincak teh bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya apa? Apa? Nyincak kaligrafi berbentuk ayat Quran. Nyincak teh bahasa Indonesianya apa? Bang Hos? Menginjak gitu, menginjak atau gimana? Iya menginjak. Ya menginjak. Kalau menginjak. Kalau Ini tidak maaf. apa-apa. Ini maaf Bang Agus. Di dalam inganahnya itu Zakhrafatul Masajid itu bukan khusus tentang kaligrafi, tentang tulisan Al-Qur'an saja, akan tetapi tentang memperindah entah tulisan entah apa bentuk-bentuk masjid yang di situ memang akan berpotensi taswis di dalam beribadah itu sendiri. Makanya dihukumi makruh di dalam menurut ulama atau di dalam kitab Inganatul Thalibin. Karena apa? Justru nanti ketika beribadah malah kita terganggu dengan bentuk-bentuk atau tulisan-tulisan atau warna-warna masjid itu. Maka dikatakan mukhalifu syar'i, karena memang tujuan maksud syar'i kan seharusnya khusyuk di dalam ibadah, lagi kok malah mau mukhalifu syar'i. Nah, maka makruh begitu. Itu yang pertama. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bang Rifan tadi itu juga masuk gitu. Penyanggahan tentang
kenapa hanya fokus pada bid'ah itu hasanah nggih, itu memang ketika nanti dimaknai tentang benda saja, padahal ini kan benda itu pun nggak hasanah kan begitu nggih Bang Rifat. Iya. Gitu. Sedikit ya Itulah. Bang, sedikit. Kalau itu orang-orang Salafi, dia menolak dengan kata bid'ah hasanah. Yang dia tahu bid'ah itu, kata orang Salafi itu adalah dolalah, kata orang Salafi. Kalau kita lihat di dalam kitab Arisalah karya Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari, itu ada tentang pengertian kulu bid'atin. Kulu itu di dalam karya Syekh Hasyim Asy'ari itu, kulunya itu bukan kulu jam'i, tapi kulu libadi. Kalau semua kulu itu disamaratakan, diartikan dengan dolalah, itu tidak objektif ya. Pasti semua yang tidak ada contohnya itu bisa dikatakan dolalah kalau memakai kulu li jam'i. Kita harus memahami letak atau siakul kalam atau letterlek bahasa Arab itu ada kulu, ada kalimat kulu. Kulu itu kalau kembali kepada usul fikih itu, kulunya bukan kulu li jam'i. Kalau dimaknai dengan kalimat usul fikih. Nggih, leres Bang Agus. Tetapi monggo Bang Akdas menanggapi tentang pertanyaan Bang Rifan tadi, yang mana fokus pada benda tadi. Monggo. Ya, saya ulangi, mungkin saya ulangi tadi karena sudah terlalu melebar ya. Kalau itu sudah jelas Bang Agus, yang kita mau dudukan, kenapa kok muncul pemahaman dari Firanda bahwa bid'ah hasanah? Mereka mengakui, Firanda ini mengakui bid'ah itu terbagi menjadi dua, hasanah dan dolalah, tapi mentaksis yang dimaksud hasanah itu adalah yang ada unsur sarana. Itu yang menjadi muskil itu. Mereka mentaksis hasanah di situ yang dimaksud adalah bahkan tadi disampaikan yang dimaksud Imam Syafi'i. Sudah mensyarahi perkataan Imam Syafi'i, ini udah kelasnya luar biasa. Katanya di situ yang dimaksud adalah sarana. Saya mengajukan pertanyaan ke Bang Man Ahdatha, kalau soal zakhrafatul masajid, menghias-hias masjid-masjid itu termasuk sarana atau bukan? Tadi sudah ada sedikit jawaban, katanya sarana. Loh, kalau memang betul sarana, semestinya hukum zakhrafatul masajid itu hukumnya baik. Hukumnya baik, tapi kenapa banyak ulama diantaranya tadi yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Thalibin, dan kali ini saya sebutkan satu referensi, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Abidin di dalam kitabnya Raddul Mukhtar ala Ad-Durril Mukhtar. Beliau mengatakan agak berapa baris ini, mana suhu faqad takunul bid'atu wajibatan kanasbil adillati liraddi ala ahli al-firaqid dhallah wa ta'allumin nahwil mufhimi lil kitabi was sunnah wa mandubatan ka ihdathi batin wa madrasati wa kulli ihsanin lam yakun fi sadril awal. Tadi seperti yang dibacakan oleh host ya, Ustaz Ustaz Ali Tahdibul Asma'i wal Lughat. Kemudian lanjutannya wa makruhatan. Contohnya apa? Kazakhrafatil masajid. Menghias masjid-masjid ini kata Ibnu Abidin hukumnya makruh. Bid'ah yang makruh. Kalau benar yang dimaksud bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang ada unsur ke apa? Tentang apa tadi? Lebih ke Duniawi. bukan amalia, duniawiyah atau sarana, ya mestinya zakhrafatul masajid hukumnya itu hasanah, jangan
jangan makruha, mestinya gitu. Ini Ibnu Abidin itu Berarti perkataan Firanda itu bertentangan dengan ulama ini. Ibnu Abidin Ibnu Abidin diantaranya. itu di kitab apa ya? Afwan Ustaz, Afwan. Izin menanggapi. monggo. Tapi saya pernah mendengarkan salah satu Ustaz Salafi itu mengatakan membuat kaligrafi itu tidak disarankan atau tidak diperbolehkan lah gitu. Alasannya apa? Untuk itu saya lupa, tapi saya pernah dengar itu. Katanya Bukannya- kaligrafi itu Bukannya bertentangan bukan dengan untuk dicoret tembok gitu, tapi untuk dibaca di dalam kitab Al-Qur'an gitu. Iya, bukan tadi kan udah disampaikan sampaikan oleh santri saya, Mas santri, yang dimaksud zakhrafatul masajid bukan hanya kaligrafi, tapi sifatnya umum. Hal-hal yang bisa menghiasi masjid, yang dengannya masjid itu nampak lebih indah, kan gitu. Bukan hanya tertentu pada kaligrafi, bukan, tapi hiasan-hiasan lainnya juga termasuk. Nggih, dan alasannya maaf nggih. Dan alasannya baik itu nanti ini tentang zakhrafatul masjid, baik